Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman web. Pemrograman itu adalah proses atau cara dalam menjalankan sebuah urutan instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Dan web itu adalah sistem untuk mengakses, memanipulasi, dan mengunduh dokumen yang terdapat pada komputer yang dihubungkan melalui internet atau jaringan. Jadi, pemrograman web itu adalah proses atau cara untuk menjalankan instruksi pada sebuah komputer yang terhubung ke internet untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Untuk membuka web, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi browser seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari, IE, Edge, Netscape Navigator. Dan untuk yang di handphone, kita bisa menggunakan Vivo Browser, Oppo Browser, dan Redmi Browser. Jika sudah terdapat www, maka itu sudah termasuk web. Contohnya itu seperti www.facebook.com. www itu merupakan singkatan dari World Wide Web. Internet terkenal atau populer itu karena adanya web. Bahasa pemrograman web terbagi menjadi dua, yaitu pemrograman web dasar dan pemrograman web lanjut. Pemrograman web dasar itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu HTML, CSS, JavaScript, jQuery, dan Ajax. Sedangkan pemrograman web lanjut itu terdiri dari PHP dan MySQL. HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML merupakan bahasa standar pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman website yang diakses melalui internet. Unsur HTML itu terdiri dari tag. Tag itu merupakan simbol khusus atau markup berupa dua karakter, less than dan greater than, yang mengapit suatu teks sebagai nama tag. Contohnya tag HTML. Yang kedua yaitu atribut. Atribut itu merupakan properti yang mengatur bagaimana elemen dari suatu tag akan ditampilkan. Contohnya itu tag v-align center. Dan yang ketiga itu elemen. Elemen itu merupakan bagian dari script HTML yang terdiri dari tag pembuka, isi, elemen, dan tag penutup. Contohnya itu tag P, dan isinya kita buat belajar web, dan tag tutup P. Struktur dasar HTML itu ada tag HTML buka, tag head tutup, tag body buka, tag body tutup, dan tag HTML tutup. Di dalam tag head, kita bisa memasukkan title, yaitu untuk membuat judul, tag script, yaitu untuk membuat JavaScript, dan tag style, yaitu untuk membuat CSS. Dan di bagian body, kita bisa mengisi tampilan dari web yang akan kita buat. Text editor yang dapat digunakan untuk mengetikkan script program itu ada Notepad, Notepad++, Sublime Text, Visual Studio Code, Bracket, dan lain sebagainya. Untuk tahu lebih lanjutnya, teman-teman bisa buka di Google saja ya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai elemen yang bisa dimasukkan ke dalam bagian tag body. Yaitu ada tag HN yang berfungsi untuk membuat judul. Tag P berfungsi untuk membuat paragraf. Tag HR berfungsi untuk membuat garis horizontal. Dan juga ada tag Murphy, yaitu untuk membuat teks berjalan. Tag B atau yang bisa disebut dengan bold, itu untuk membuat tulisan tebal. Tag I untuk membuat tulisan miring. Tag U untuk membuat tulisan bergaris bawah. Tag sub yaitu untuk membuat tulisan naik setengah spasi. Dan tag sub yaitu untuk membuat tulisan turun setengah spasi. Dan juga ada tag center. Tag center itu untuk membuat tulisan ke tengah. Tag BR yaitu untuk membuat turun baris. Tag free yaitu untuk membuat tampilan seperti yang diketikkan. Dan tag straight yaitu untuk mencoret tulisan. Jadi teman-teman di sini tidak semua tag HTML itu berpasangan ya. Contohnya itu tag BR, tag HR, dan tag IMG. Tag BR dan tag BR, tag HR, dan tag IMG ini tidak berpasangan ya teman-teman. Baiklah, di sini saya akan langsung mempraktikkan saja bagaimana cara membuat
suatu website menggunakan HTML. Di sini saya membuatnya di Visual Studio Code ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak punya Visual Studio Code, teman-teman bisa buat di Notepad dan bisa juga buat di Sublime. Teman-teman juga bisa buat di aplikasi yang digunakan untuk membuat script dari HTML. Baiklah, di sini langsung saja kita buat pertama yaitu struktur utama HTML atau struktur dasar HTML, yaitu ada tag HTML buka, dan ada tag HTML tutup. Di dalam tag HTML ini ada tag head buka dan tag head tutup. Di bawahnya ada tag body buka dan ada tag body tutup. Nah, teman-teman, di bagian tag head ini kita bisa menambahkan title atau judul website yang akan kita buat. Di sini saya akan menambahkan tag title buka dan judulnya saya buat belajar web. Nah, teman-teman jangan lupa ya buat tag title tutupnya. Di bagian body, kita bisa menambahkan isi dari web yang akan kita buat tersebut. Di sini untuk judul saya buat, kita dapat menggunakan HN tadi, dan saya di sini menggunakan H1 ya. Ini judulnya saya buat pemrograman web. Dan untuk isi selanjutnya kita copy aja teman-teman, kita cari di browser. Di sini kita cari aja kata-kata yang cocok untuk dimasukkan ke tampilan web kalian nanti. Di sini kita blok aja kalimat yang ingin kita copy. Kita bisa tempelkan langsung di sini. Sebelum kita lanjut menambahkan isi dari tampilan website kita, pertama-tama kita harus save dulu ya. Di sini saya akan menyimpannya di local disk. Dan di sini juga saya sudah buat folder untuk tempat menyimpan data yang telah saya buat. Di file name-nya, teman-teman terserah mau buat apa. Yang terpenting itu di akhir harus ada .html-nya ya. Di sini saya akan buat nama filenya itu web.html. Tipe filenya saya gunakan Office. Langsung bisa save. Nah, untuk memastikan bahwa program ini telah berhasil atau telah dapat dijalankan, kita buka web browser. Ctrl O. Setelah muncul seperti ini, kita cari file yang kita simpan tadi. Jadi teman-teman harus ingat filenya itu disimpan di mana. Nah, tadi kan saya simpan di pemrograman web, dan ini ada web. Kita open saja langsung. Dan hasil dari yang saya buat tadi itu seperti ini ya teman-teman. Dan untuk menambahkan lebih lanjut programnya, kita bisa buka lagi klik editor atau aplikasi yang bisa kita gunakan tadi untuk menambahkan paragraf baru di sini. Kita buat di bawahnya dengan menggunakan TP buka dan TP tutup. Kita copy dari sini saja ya teman-teman.
Nah, jadi untuk tampilannya itu di sini kita refresh saja. Nah, maka di sini akan bertambah satu paragraf baru setelah kita menambahkan tag B tadi. Dan ini title tadi itu merupakan judul dari website kita, yaitu ini yang tadi saya buat, belajar web. Dan untuk judul website yang saya buat ini, saya menggunakan tag H1. Untuk membuat tulisan tebal, kita dapat menambahkan tag B, buka, di sini kita buat HTML. Kita save, kita refresh ya teman-teman. Di sini sudah ada HTML dengan tulisan tebal yang telah saya tambahkan tag B atau bold tadi. Untuk membuat tulisan miring, kita dapat menambahkan tag I. Dan untuk membuat tulisan bergaris bawah, di sini di paragraf baru, saya tambahkan tag U, buka, atau tadi bisa disebut dengan underline. Dan di akhirnya kita tambahkan tag U, tutup. Untuk membuat turun baris, kita dapat menambahkan tag BR. Tag BR itu tag yang tadi tidak berpasangan ya teman-teman. Jadi tag BR itu cukup tag BR saja, tidak usah ditambahkan tag BR tutup. Dan di bawah tag BR, kita menambahkan paragraf baru, itu tadi dengan menambahkan tag P buka dan tag P tutup. Kita copy dari atas saja ya teman-teman teksnya. Dan untuk membuat coretan di kalimat, kita bisa menambahkan tag strike buka, dan di akhir kalimat tersebut kita tambahkan tag strike tutup. Untuk membuat tulisan naik setengah spasi, kita dapat menambahkan tag sub buka, dan di akhir kalimat yang ingin kita naikkan tadi setengah spasi, jangan lupa untuk menambahkan tag sub tutupnya. Dan jika ingin membuat tulisan turun setengah spasi, kita dapat menambahkan tag sub buka, dan di akhir kata atau kalimat yang ingin kita buat turun setengah spasi itu kita tambahkan tag sub tutupnya ya teman-teman. Bawah paragraf atau saya buat ini, saya akan menambahkan garis horizontal dengan menambahkan tag HR. Dan di bawah tag HR, saya akan membuat tulisan berjalan dengan menggunakan tag marquee, dan isinya di situ saya buat selamat belajar. Di bawah teks berjalan ini saya akan menambahkan lagi garis horizontalnya, yaitu menambahkan tag HR. Di bawah tag HR, saya akan menambahkan sebuah kalimat yang akan berada di tengah, yaitu menggunakan tag center buka, center tutup, dan di tengahnya saya buat, dan isi saya buat pemrograman web. Di sini kita save. Setelah itu kita jalankan di browser yang tadi kita buka. Nah, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Di sini juga kita bisa menambahkan background pada tampilan website tersebut di bagian body. Bagian tag body buka, itu kita bisa menambahkan background
dengan perintah bg_color. Di sini saya akan menggunakan warna tail. Kita save dan kita refresh. Maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Baiklah, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. 세상에 멍설이 그 부정하게 커버린 걸치까